Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai chapter 6 atau 1.1,2 dysfunctional compounds. Next. Adapun anggota kelompok dari kelompok 5 yaitu yang pertama ada Karisma Khalif dengan NIM belakang 16, yang kedua ada Nandia Salsa dengan NIM belakang 19, kemudian ada Septi Indriani dengan NIM belakang 36, ada Anisya Anjarwati dengan NIM belakang 46, dan Rizka Putri Mawarni dengan NIM belakang 68. Berikut ini pokok bahasan yang akan dibawakan oleh kelompok 5, yaitu yang pertama ada alkohol, yang kedua ada proparacain, analisis dan sintesisnya, yang kedua ada analisis 1 dan analisis 2, sintesis 58, yang keempat ada analisis dan sintesis 59, carbonyl compounds 2,4 D analisis, dan yang kelima ada sintesis 60, analisis dan sintesisnya. Pokok bahasan yang pertama akan dibawakan oleh rekan saya. Pada pokok pembahasan ini, di sini ada beberapa senyawa dengan hetera atom yang berdekatan. Artinya ada gugus kelompok ester dan kelompok klorida. Dua target molekul ini dianggap sebagai turunan dari pemutusan alkohol yang akan memberikan sinton dan reagennya adalah epoksida. Pada reaksi ini yang tertampil pada slide, ester dari gugus klorida dan alkohol akan terjadi substitusi menjadi gugus hidroksil. Jadi pada langkah awal akan terjadi pemutusan pada gugus hidroksil melalui tahap 1,2 pemutusan, di mana dengan adanya gugus kelompok alkohol, karbon yang menempel pada hidroksil adalah karbon nomor 1 atau C1, dan karbon yang kedekatan adalah karbon nomor 2 atau C2. Yang mana karbon nomor 2 dan nukleofilik akan terputus yang disebut sebagai tahap 1,2 pemutusan. Jadi setelah terjadi pemutusan ikatan, kita akan mendapatkan ekivalensi sintetiknya yang akan menjadi nukleofilik negatif dan nukleofilik positif yang mengandung sinton, dan sintesis tersebut akan terjadi hidroksil abstraksi proton oleh nukleofil, sehingga akan terbentuk juga epoksida. Selanjutnya, pada kelompok turunan alkohol ini, ketika dilakukan tahap 1,2 pemutusan, akan menghasilkan amina sebagai sinton dan reagennya epoksida, di mana kita tahu amina adalah anggota yang sangat penting dari kelompok ini, karena mereka digunakan sebagai dari banyak molekul obat. Contohnya, proparacain yang digunakan sebagai obat tetes mata. Selanjutnya yang kedua, pembahasan yang kedua ini terkait proparacain dengan analisis dan sintesisnya. Untuk proparacain sendiri tadi sudah sedikit dibahas, itu merupakan obat tetes mata yang biasa digunakan para dokter mata untuk operasi mata atau bedah mata, dan bisa digunakan juga untuk operasi laser, itu juga salah satu perawatan mata. Pada senyawa proparacain ini yang dinomori nomor 22, di mana di situ sebagai target utamanya atau senyawa utamanya, selanjutnya itu kita lihat ada CO dan ester. CO ini diletakkan di atas panah retrosintetik dan ester di bawahnya. Untuk langkah yang pertama itu, setiap kali memiliki gugus ester bersama dengan fungsional lainnya itu harus diingat bahwa itu pemutusan ester itu harus menjadi langkah yang pertama. Kita akan melepaskan ester, dan di sini karena ada ester, kita akan memutuskan ester itu dulu dengan karbon-karbonil dan oksigennya.
dan didapatkan 2 ekuivalen sintetik 1 yang akan menghasilkan senyawa 23, yaitu senyawa asam amino benzoat. Selanjutnya, kita akan mendapatkan senyawa alkohol ini, di mana kita harus melihat senyawa 23 lagi, lihat OPRN-nya itu. OPRN-nya itu disebut sebagai gugus pelindung untuk hidroksil, karena agar tidak terlihat dalam reaksi samping apapun untuk sintesis ini. Kita akan melindungi gugus hidroksilnya. Jadi gugus pelindung yang pertama ini dilakukan secara sintetik, retro untuk sintesis retrosintetik. Untuk gugus alkohol ini, lihat di retrosintesisnya, yang merupakan tidak lain untuk contoh pemutusan 1,2 di mana alkoholnya itu hadir. Dan kita akan melakukan pemutusan 1,2, akan memutuskan ikatan karbonnya dan ikatan nitrogen. Untuk karbonnya itu diberi nomor 1 dan nomor karbon itu diberi karbon nomor 2 atau C2. Dan kemudian pemutusan antara karbon itu masih C2. Pemutusan selanjutnya itu pemutusan karbon dan amina. Amina dietil amina. Jadi akan memutuskan ikatan CN dan kita akan menulisnya sebagai 1,2 pemutusan. Tentang ini yang selanjutnya itu yang berhubungan dengan epoksidanya. Di mana sintetik ini akan menjadi dietil amina dan epoksida sebagai ekuivalensinya. Selanjutnya di bawah ini ada namanya FGI. Itu kita akan mengambil asam nitrobenzoat. Asam nitrobenzoat ini mengikuti pemutusan standar untuk substitusi aromatik dari senyawa aromatik. Dari senyawa aromatik itulah dipelajari FGI ini. Lalu terbentuklah CN asam benzoat dari hasil pemutusan CN untuk pemutusan nitronya. Lalu ada pemutusan selanjutnya itu pemutusan CO dari asam benzoat itu, lalu terbentuk asam parahidroksi benzoat, di mana senyawa asam parahidroksi benzoat itu biasa digunakan untuk operasi anestesi. Next. Selanjutnya ada sintesis 5.7, di mana di sini ada asam parahidroksi benzoat. Sebenarnya sintesis 5.7 ini kebalikan dari analisis yang sudah dijelaskan tadi. Yang sebelumnya itu tentang pemutusan, ini kebalikannya dan lebih rinci lagi dijelaskannya. Di mana asam parahidroksi benzoat ini direaksikan dengan asam nitrat akan terbentuk asam nitrobenzoat. Lalu di asam nitrobenzoat ini direaksikan dengan dalam keadaan suasana basa dan perlindungannya itu masih sama menggunakan parasodium klorida, NPRCl, lalu masih terbentuk asam nitrobenzoat, lalu kemudian direaksikan kembali dengan tionil klorida atau SOCl2, dan terbentuklah asam kobalt 2 klorida nitrobenzoat atau senyawa 25 ini. Lalu di sini ada etil diamina atau ET2NH bersamaan dengan epoksida direaksikan akan membentuk senyawa 24, di mana senyawa 24 ini merupakan alkohol. Lalu senyawa 25 ini tadi asam kobalt 2 klorida nitrobenzoat direaksikan dengan itu, lalu terbentuklah proparakain. Kembali lagi ke senyawa yang sebelumnya, di mana proparakain itu sudah dijelaskan sebagai obat tetes mata. Kemudian bahasan yang ketiga yaitu analisis 1, analisis 2, dan sintesis 58. Next.
pada analisis satu ini terdapat beta-kloroamina. Beta-kloroamina memiliki aktivitas fisiologis dan seringkali terdapat aktivitas antitumor pada senyawa gambar 26 adalah salah satu dari beta-kloroamina. Atom klorin harus berasal dari alkohol yang merupakan hasil adisi epoksida amina. Pada analisis tersebut terdapat pemutusan 1,2 disfungsional yang menghasilkan epoksida. Dan dari hasil adisi epoksida tersebut menghasilkan amina dan epoksida. Next. Senyawa siklik tidak lebih sulit dibuat dari senyawa rantai terbuka. Senyawa siklik lebih mudah karena siklisasi adalah reaksi yang baik. Amina juga merupakan ester sehingga memiliki ketidaksesuaian yang jelas dengan adisi epoksida lain. Nah, pada analisis 2 tersebut dari amina terjadi pemutusan oleh ester dan CO, kemudian menghasilkan asam atranilat dan epoksida. Next. Sintesis ternyata lebih mudah dari yang diharapkan sebagai perlakuan asam atranilat yang kelebihan etilen oksida berlebih. Kemudian pada sintesis tersebut terdapat POCl yang digunakan sebagai SOCl2 yang lebih biasa untuk membuat klorida. Next. Selanjutnya yaitu analisis dan sintesis karbonil compound dan analisis 2,4 diklorophenoxyacetic acid. Yang pertama, untuk analisis senyawa 29 dilakukan diskoneksi 1,2 pada karbon dengan O lebih negatif dari C, sehingga O sinkron negatif berikatan dengan H+ membentuk OH. Sedangkan C sinkron positif akan beresonansi membentuk fenyl epoksida. Dan untuk sintesisnya dengan prenol, dengan NaH dan fenyl epoksida membentuk target molekul. Selanjutnya yaitu karbonil lebih tinggi dibanding alkohol. Pada diskoneksi senyawa seperti senyawa 31 akan menghasilkan sinton elektrofilik yang berupa kation karbonil, suatu spesies yang tidak stabil. Pada senyawa diskoneksi 31 ini terdapat karbonil 1,2 diskoneksi menghasilkan nukleofilik bermuatan negatif dan sinton kationik karena distabilkan oleh suatu unsur halida. Misalnya pada senyawa herbisida 2,4 diklorophenoxyacetic acid. Analisis senyawa herbisida 2,4 diklorophenoxyacetic acid terdapat gugus karbonil dan terjadi 1,2 diskoneksi menghasilkan sinton ionik dan sinton kationik, di mana sinton kationik berikatan dengan unsur halida klor dan sinton ionik berikatan dengan hidrogen dan terjadi klorinasi menghasilkan fenol. Selanjutnya yaitu sintesis 60, analisis dan sintesis. Next. Pada sintesis ini, suatu fenol mengalami klorinasi menghasilkan 2,4 diklorofenol. Reaksi klorinasi ini dapat memperoleh senyawa 2,4 diklorofenol karena setiap
atom klorin menurunkan reaktivitas molekulnya untuk menuju klorinasi lebih lanjut. Kemudian senyawa 2,4 diklorofenol ini bereaksi dengan NaOH dan dilanjutkan dengan reaksi dengan asam kloroasetat sehingga diperoleh target molekul berupa 2,4D atau senyawa herbisida. Next. Selanjutnya yaitu analisis dari senyawa alfa-halokarbonil. Untuk analisisnya, senyawa alfa-halokarbonil ini mengalami 1,2 diskoneksi. Hal ini karena senyawa alfa-halokarbonil tersebut cukup reaktif sehingga dapat mengalami 1,2 diskoneksi. Dan pada diskoneksi tersebut menghasilkan sinton kationik dan juga sinton anionik. Untuk sinton kationiknya ini bereaksi dengan berikatan dengan reagen berupa atom halogen Br sehingga membentuk suatu senyawa 2,4 dibromoasetofenon. Kemudian untuk sintesisnya dari senyawa 2,4 dibromoasetofenon ini dapat menjadi senyawa alfa-halokarbonil karena bereaksi dengan RCOOH dan juga NaHCO3. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.